Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafatul Fida, NIM 2111734, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Trilogi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembelajaran, pengajaran, dan teknologi pembelajaran guna memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Pengertian pembelajaran dan pengajaran. Pengertian pembelajaran menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Surya dalam Psikologi Pembelajaran Pengajaran. Pembelajaran ialah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pembelajaran secara umum merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu serta pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan dari peserta didik. Selanjutnya, pengertian pengajaran. Pengajaran itu merupakan paduan dari dua aktivitas, yaitu aktivitas mengajar dan aktivitas belajar. Pengajaran diartikan sebagai proses, perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan, perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar, tentang pengalaman, peristiwa yang dialami atau dilihatnya. Dalam pengajaran, guru diharapkan mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang sedemikian rupa sehingga siswa mewujudkan kualitas perilaku belajarnya secara efektif. Dan guru pun dituntut untuk mampu menciptakan situasi belajar yang kondusif. Selanjutnya, komponen pembelajaran dan pengajaran. Komponen pembelajaran terdiri dari 6. Yang pertama, ada peserta didik. Peserta didik itu adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang kedua ada pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik dengan mempersiapkan pembelajaran yang merumuskan tujuan, menentukan metode, serta menyampaikan bahan ajar. Yang ketiga, bahan atau materi pembelajaran. Yang keempat, metode. Yang kelima ada media. Yang keenam ada evaluasi. Selanjutnya komponen pengajaran. Yang pertama ada menentukan tujuan-tujuan yang spesifik. Jadi tujuan-tujuan ini harus dirumuskan secara spesifik dalam bentuk perilaku akhir peserta didik. Jadi setiap pendidik ini mengakui pentingnya penentuan tujuan karena pendidikan memang merupakan suatu proses yang bertujuan. Yang kedua ada penilaian pendahuluan. Pada langkah ini, pengajar meriksa terlebih dahulu perilaku awal dari peserta didik. Langkah ini didasarkan atas konsep belajar yang dimanifestasikan dalam perubahan. Yang ketiga ada pengajar. Pada langkah mengajar ini merencanakan suatu program pengajaran yang diharapkan dapat mengantarkannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Selanjutnya dalam komponen pengajaran terdapat evaluasi. Evaluasi dalam langkah ini, pengajar menilai sesuai pencapaian pada tujuan-tujuan pembelajaran oleh para peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dan pengajaran. Tujuan pembelajaran menurut Haji Daryanto merupakan tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh siswa sebagai akibat dari penghasilan pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Lalu menurut Suryo Subroto menegaskan bahwa tujuan pembelajar adalah rumusan secara terperinci apa saja
yang harus dikuasai oleh siswa sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan keberhasilan. Lalu tujuan dari pengajaran adalah hal-hal yang diharapkan yang dimiliki oleh murid atau anak didik dari hasil kegiatan belajar mereka. Tujuan dari pengajaran yang pertama ada tujuan institusional, yang kedua ada tujuan kurikuler, yang ketiga ada tujuan opsional, keempat ada tujuan kognitif, yang kelima ada tujuan afektif. Pembelajaran berbasis teacher-centered. Pendidik lebih banyak melakukan pembelajaran dengan melakukan ceramah. Yang dimaksud ceramah ini, siswa hanya terbatas dengan memahami sambil membuat catatan. Nah, yang ingin dicapai, bagaimana pendidik mengajarkan ke peserta didik dengan baik, sehingga yang ada hanyalah transfer pengetahuan. Jadi teacher centered ini proses pembelajaran yang berpusat pada pendidik atau guru, yang sangat menentukan proses pembelajaran. Selanjutnya, student centered learning. Jadi dalam proses pembelajaran student centered learning ini berpusat pada siswa. Dalam proses pembelajaran ini diharapkan untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, serta perilaku. Selanjutnya, peran teknologi dalam pembelajaran. Peran teknologi dalam pembelajaran ada 3 peran. Pertama, peran tambahan atau suplemen. Peserta didik ini mempunyai kebebasan dalam memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran atau tidak. Lalu dalam peran ini tidak diharuskan untuk melakukan atau mengakses pembelajaran ini. Yang kedua ada fungsi pelengkapan atau komplement untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh peserta didik dalam kelas, lalu menjadi materi yang sifat remedial bagi peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang terakhir ada fungsi pengganti untuk membantu mempermudahkan peserta didik mengelola suatu kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat menyesuaikan waktu dan melakukan aktivitas lainnya. Itulah penjelasan materi pembelajaran, pengajaran, dan peran teknologi dalam pembelajaran dari saya atas ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar pendidikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.